Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa ya, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, kalian tahu nggak sih kalau di era yang udah serba digital kayak sekarang ini, peluang untuk bisa menghasilkan uang dari internet tuh sebenarnya udah jauh lebih terbuka jika dibandingkan dengan era sebelumnya. Karena dengan berkembangnya media sosial dan juga jangkauan internet yang udah semakin luas, tentu aja ini tuh udah semakin mempermudah kita dalam menghasilkan uang yang cukup lumayan, asalkan kita tahu cara manfaatinnya. Salah satu contoh yang mungkin udah diketahui sama kebanyakan orang untuk bisa cuan dari internet adalah dengan menjadi influencer dengan cara memanfaatkan beberapa platform media sosial seperti YouTube, Instagram, ataupun TikTok salah satunya untuk berjualan online. Nah, tapi kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya peluang cuan di internet tuh sangat luas banget, nggak terbatas hanya dari platform media sosial aja. Bahkan kalian juga sebenarnya bisa cuan sampai ribuan dolar per bulan cuma dengan manfaatin platform dari Google News. Nah, dan yang asiknya lagi, untuk bisa cuan dari Google News tuh sebenarnya kalian hanya perlu melakukan beberapa trik seperti trik copy paste aja tanpa perlu kalian harus ribet-ribet dulu jadi seorang influencer di media sosial dan nggak perlu jualan produk apapun, cukup copy dan paste aja. Jadi simple banget. Nah, langsung aja ya tanpa panjang lebar lagi, buat kalian yang mau tahu gimana sih caranya dan apa aja yang perlu kalian persiapkan untuk bisa cuan dari Google News ini, yuk langsung aja ke tutorialnya ya. Nah, jadi di sini pertama-tama yang perlu kalian persiapkan adalah perangkat tentunya ya. Nah, untuk perangkatnya sendiri di sini bebas ya, kalian bisa pakai HP, komputer ataupun laptop, nggak ada batasan sama sekali. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah siapkan perangkat kalian, di sini kalian langsung buka aja browser kalian. Kemudian habis itu di sini kita langsung masuk aja ke si website Google News-nya ya. Nah, untuk alamat website Google News-nya kalian bisa masukin kayak gini ya, news.google.com. Nah, kemudian habis itu setelah kalian berhasil masuk ke si website Google News-nya, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini. Nah, buat kalian yang belum tahu Google News ini apa, jadi Google News ini adalah salah satu media dari Google yang menyediakan dan merangkum berbagai macam berita dari berbagai macam artikel yang tersebar di berbagai macam website dan juga blog, dan dirangkum kembali sama si Google News untuk ditampilkan kepada kalian para penggunanya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan dengan Google News ini supaya kita bisa menghasilkan uang yang cukup lumayan dari internet? Nah, seperti yang kalian lihat ya, di Google News ini dia tuh menyediakan berbagai macam berita dari seluruh dunia dengan berbagai macam kategori, mulai dari kategori lokal, kategori dunia, entertainment, sport atau olahraga, dan masih banyak lagi. Nah, di sini tugas pertama kalian yang perlu kalian lakukan dari si Google News ini adalah di sini kalian tinggal kelompokin aja berita dengan kategori apa yang pengen kalian pergunakan nantinya untuk bahan cuan kalian. Misalkan ya, di sini gua akan memilih kategori kesehatan. Nah, untuk menemukan berita dengan kategori kesehatan, di sini gua langsung klik aja di kolom search-nya yang ada di sini. Terus abis itu di sini gua tinggal klik health. Nah, ini ya, topik health. Nah, ini gua klik. Kemudian abis itu setelah gua masuk ke kategori health, maka nanti secara otomatis berita-berita yang ditampilkan di si Google News ini adalah berita-berita yang berhubungan dengan kategori kesehatan sesuai dengan kategori yang udah kita pilih atau kita tentukan sebelumnya. Nah, kemudian abis itu setelah di sini muncul berbagai macam berita yang berhubungan dengan kesehatan, kemudian abis itu di sini kalian tinggal pilih salah satu berita dari kategori kesehatan yang udah ditampilkan di sini. Misalkan gue pilih kategori kesehatan yang ini ya. Nah, yang ini non-caloric sweeteners with mineral salt blend give zero and low calorie drinks a better flavor. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kita udah pilih beritanya, ini kita langsung klik aja di berita tersebut. Kemudian habis itu, maka nanti secara otomatis kita akan dibawa langsung ke si artikel kesehatan yang udah kita pilih dari Google News tadi yang ada di sini. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya, kalau misalkan kalian udah masuk ke si artikel tersebut yang udah kalian pilih dari googlenews.com, langkah selanjutnya habis itu di sini kalian tinggal buka tab baru, kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik yang namanya spinbot.com. Nah, kemudian habis itu setelah kalian masuk ke situs yang namanya spinbot.com, di sini kalian tinggal copy aja si artikel ini yang ada di sini mulai dari judulnya dan juga isi artikel tersebut ke dalam si spinbot.com ini. Gue contohin kayak misalkan ini ya, mulai dari judulnya ini gue akan copy dari yang ada di sini yang atas, kemudian ini gue copy lalu gue paste ke si spinbotnya. Kemudian habis itu setelah kita paste, langkah selanjutnya di sini kita tinggal klik basic spin. Nah, setelah kita klik basic spin, maka nanti secara otomatis di sini si spinbot ini akan merubah si kalimat yang tadi udah kita paste di sini menjadi kalimat lain dengan penyampaian yang lebih berbeda gitu ya teman-teman, tapi pada dasarnya intinya nih sama. Nah, kenapa kita harus melakukan hal tersebut, mengubah struktur kalimatnya menjadi kalimat yang berbeda? Karena supaya nantinya si artikel yang kita pergunakan ini nanti itu nggak akan terkena copyright ya teman-teman, dan bisa kita pergunakan lebih leluasa lagi gitu ya. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya, kalau misalkan ini
udah kalian rubah si kalimatnya menggunakan Spinbot, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal copy lagi si kalimat yang udah dirubah sama si Spinbot ini. Nah, ini kalian tinggal copy. Kemudian habis itu di sini kalian bisa buka Notepad ya di komputer kalian. Notepad yang kayak gini nih. Nah, yang ini. Nah, sebenarnya bebas, bisa Notepad, bisa Microsoft Word, tergantung kalian nyamannya pakai apa. Di sini kebetulan gue nyontoinnya pakai Notepad ya, biar lebih simple. Nah, kemudian habis itu setelah kalian buka Notepad, di Notepad ini kalian tinggal pastikan si kalimat yang tadi udah kalian copy dari si Spinbot tadi ya. Di sini kalian tinggal pastikan. Kemudian habis itu, ini kan bagian judulnya udah kalian copy. Langkah selanjutnya ini kalian tinggal enter ke bawah. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal pastikan lagi badan kalimat dari si artikel kesehatan yang tadi udah kalian pilih. Nah, tadi kan kalian cuma copy judulnya. Nah, di sini kalian tinggal copy lagi si badan kalimatnya nih yang ada di sini atau si isinya nih dari si artikel yang akan kalian pilih. Misalkan ini ya. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kita udah blok semua si isi artikelnya, ini kita tinggal klik copy, kemudian habis itu kita pastein lagi di si Spinbot. Nah, ini ya, pastein lagi, kemudian habis itu ini kita hapus yang tadi, kemudian kita tinggal klik basic spin lagi. Nah, setelah kita klik basic spin, maka nanti secara otomatis di sini si kalimat yang ada di artikel tadi udah diubah sepenuhnya menjadi bahasa yang sedikit lebih berbeda, yang udah dimodifikasi menurut versi si Spinbot ini, sehingga nggak sama-sama banget dengan isi artikel yang tadi udah kita copy. Tapi pada dasarnya maknanya ini tetap sama ya, membahas tentang kesehatan sesuai dengan tema yang udah tercantum di sini, cuma dengan bahasa yang sedikit lebih berbeda karena udah dimodifikasi menggunakan Spinbot. Nah, kemudian habis itu seperti biasa ya, kalau misalkan ini si hasil modifikasinya udah selesai, ini kita tinggal copy atau kita blok semuanya. Kemudian habis itu ini copy, lalu kita pastein lagi di Notepad yang tadi udah kita buka. Nah, kita paste di sini. Kemudian ini kita rapi-rapiin dikit. Gua saranin sih kalau mau paste kayak gini enaknya di Word aja ya, supaya hasilnya nih nggak berantakan gitu, supaya nantinya kalian mau pakainya bisa lebih gampang lagi gitu. Karena kalau di sini kalian pastenya di Notepad, ini biasanya akan sedikit lebih berantakan hasil copy pastenya. Nah, ini gue contohinnya pakai Notepad biar lebih simple aja sebenarnya. Nah, ini kita rapihin dulu. Nah, oke, setelah si artikelnya udah kita rapihin yang ada di Notepad, ini adalah judul dan ini adalah isi dari artikelnya. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya setelah kita mengcopy paste si artikel tadi yang dari Google News dan kemudian udah memodifikasinya menggunakan Spinbot, dan habis itu kita udah pindahin hasil modifikasi Spinbot tersebut ke Notepad. Di sini langkah selanjutnya kita tinggal masuk ke si website yang namanya Eatingwell, eatingwell.com. Nah, eatingwell.com itu tampilannya kayak gini ya. Nah, pertanyaannya buat kalian yang mungkin belum tahu eatingwell.com ini apa. Jadi eatingwell.com ini adalah salah satu situs ataupun website yang menyediakan berbagai macam informasi tentang kesehatan. Nah, pertanyaannya hubungannya website Eatingwell ini dengan artikel yang tadi udah kita copy itu tuh apa? Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, si website yang bernama eatingwell.com ini selain dia aktif menyediakan berita di website, eatingwell.com ini juga aktif menyediakan berbagai macam info up to date di majalah mereka, yaitu Eatingwell Magazine, yang dimana setiap berita yang mereka sajikan, baik itu di website ataupun di majalah mereka, ini tuh biasanya mereka ngambil berita dari kontributor mereka yang memberikan berita kepada tim redaksinya si eatingwell.com ini. Gitu ya teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat, menurut info dari medium.com, Eatingwell sendiri ini tuh akan membayar sebesar $1 per kata untuk setiap artikel dari para kontributornya yang udah berhasil diposting di si website ataupun di majalah si Eatingwell tersebut. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya di sini, si artikel yang tadi udah kalian modifikasi dari Google News tadi yang ada di sini, kemudian yang udah kalian modifikasi menggunakan Spinbot, itu tuh nantinya tinggal kalian kirimkan aja si artikel tersebut ke si tim redaksinya Eatingwell ini agar kalian bisa mendapatkan bayaran dari artikel tersebut. Gitu ya teman-teman. Jadi bayangkan aja nih, kalau misalkan dari satu kata aja kalian dapat $1, bayangkan kalau di artikel kalian ini ada 2000 kata, maka di sini pendapatan yang bisa kalian dapat itu bisa sampai $2000 gitu ya teman-teman. Tergantung dari semenarik apa topik yang kalian bahas. Gitu ya teman-teman. Tapi rata-ratanya di sini untuk pendapatannya sendiri atau untuk bayarannya sendiri, di sini si Eatingwell udah mempatok sebesar $1 per katanya untuk setiap artikel yang nantinya akan kalian posting. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya supaya kita bisa mengajukan penawaran dan mengirimkan artikel tersebut ke tim redaksinya si Eatingwell? Nah, untuk bisa mengirimkan penawaran langsung ke tim redaksinya Eatingwell ini, kalian bisa langsung menghubungi tim redaksinya melalui email yang udah tertera di websitenya ya teman-teman, yaitu di sini ya, di email tim editornya, yaitu tim editornya adalah Julia Westbrook. Ini ada emailnya, juliawestbrook@eatingwell.com. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, gimana caranya mengirimkan pengajuan penawaran artikel ke tim redaksinya tersebut? Nah, caranya cukup simpel ya. Di sini pertama-tama kalian tinggal copy dulu email dari si tim redaksi Eatingwell-nya. Ini kalian tinggal copy, terus abis itu kalian tinggal masuk ke email kalian. Terus abis itu kalau misalkan kalian udah masuk ke alamat email kalian,
kalian, di sini kalian tinggal klik tulis email. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal masukin alamat email pengirimnya, Julia Westbrook. Kemudian habis itu di subjeknya ini kalian tinggal ketik kayak gini ya, article submission. Kemudian habis itu di bawahnya ini kalian tinggal isi kayak gini ya. Dear Eating Well Magazine editor, I excited to submit my article to Eating Well Magazine. Please find attach my submission title. Nah, di sini kalian tinggal isi judul artikel kalian. Nah, ini ya judul artikelnya, kalian tinggal copy dari artikel kalian yang tadi udah kalian copy ya. Nah, ini judulnya yang ini, yang di atas. Ini kalian copy, terus kemudian habis itu di sini kalian tinggal kasih tanda petik, kalian pastekan, terus kalian kasih tanda petik lagi, lalu kalian enter. Dear Eating Well Magazine editor, I excited to submit my article to Eating Well Magazine. Please find attach my submission titled non-caloric sugar with mineral dan bla 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 gitu ya. Ini adalah judulnya dari artikel kalian. Kemudian habis itu setelah kalian udah cantumin judulnya, di sini kalian tutup dengan tulisan kayak gini ya. Thank you for considering my work for publication in your esteemed magazine. Best regard, My June. Atau di sini kasih nama kalian. Kemudian habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal klik enter. Ini kalian tinggal kasih tanda pemisah. Kemudian habis itu di bawahnya ini kalian tinggal kasih sampel dari artikel yang pengen kalian ajukan. Gitu ya. Nah, untuk sampelnya sendiri, ini kalian bisa pastikan satu paragraf aja. Kayak misalkan kayak gini ya. Atasnya doang nih kayak gini, segini aja dulu. Jadi jangan langsung semua ya. Nanti di bawahnya ini kalian kasih kalau misalkan dia udah setuju mau pakai artikel kalian. Nah, ini kalian tinggal copy yang atasnya. Kemudian habis itu ini kalian tinggal pastikan ke sini. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal kirimkan email penawaran tersebut ke si editor ataupun ke si tim redaksinya si Eating Well tersebut. Ini kalian tinggal klik kirim. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu nantinya kalau misalkan si Eating Well ini tertarik dengan artikel yang udah kalian tawarkan, maka nanti kalian akan mendapatkan email balasan dari tim redaksinya si Eating Well tersebut. Yang dimana nanti di email tersebut akan berisi beberapa kontrak yang harus kalian isi apabila si artikel yang kalian kirimkan tersebut berguna dan dipakai sama si tim redaksinya. Yang dimana nanti di dalam kontrak tersebut kalian akan diminta untuk mencantumkan nomor rekening ataupun nomor akun PayPal kalian yang nantinya akan dipergunakan untuk membayar royalti dari artikel yang udah kalian tawarkan sebelumnya. Gitu ya teman-teman. Oh ya, just info buat kalian untuk alamat email redaksi si Eating Well ini sendiri. Ini tuh kadang suka berubah juga ya, tergantung apakah si tim redaksi tersebut masih aktif atau enggak. Biasanya kalau tim redaksinya udah nggak aktif, maka si alamat emailnya ini juga akan terganti secara otomatis. Nah, kalau misalkan alamat email yang kalian hubungi nggak aktif, kalian bisa hubungi ke alamat email lainnya. Nah, untuk bisa mengetahui alamat email tim redaksi lainnya, kalian bisa masuk aja ke si websitenya. Kemudian habis itu di website tersebut kalian tinggal scroll ke bawah. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik kontak. Maka nanti di sini kalian akan menemukan email alternatif yang bisa kalian pergunakan untuk mengirimkan penawaran artikel kalian. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu selain dari Eating Well ini sendiri, sebenarnya ada banyak website di luaran sana yang bisa memberikan bayaran yang cukup lumayan per katanya dari artikel yang akan kalian jual. Kayak misalkan di sini ya, seperti yang kalian lihat dilansir dari writingcooperative.com, di sini ada beberapa website selain dari Eating Well yang bisa memberikan bayaran yang cukup lumayan untuk setiap artikel yang kalian buat. Kayak misalkan di sini ada website Travel Leisure, kemudian ada website Hakai Magazine, kemudian ada AARP The Magazine, dan kemudian ada juga dari website yang bernama Popular Science. Nah, untuk websitenya ini udah tercantum juga di sini ya. Nanti kalian bisa cek di sini di websitenya masing-masing kalau misalkan kalian mau mengajukan penawaran yang sama ke si website tersebut. Dan perlu kalian ingat ya, kalau misalkan kalian masuk ke suatu website dan pengen menawarkan artikel, kalian harus tahu juga si website tersebut tuh temanya tentang apa. Kayak misalkan kalau Eating Well tadi itu kan temanya tentang kesehatan. Berarti di situ otomatis artikel yang kalian copy dari Google News adalah artikel yang berhubungan dengan kategori kesehatan. Dan kalau misalkan kalian mau nawarin ke si website, katakanlah ke si website yang bernama Popular Science. Nah, ini websitenya yang kayak gini, Popular Science atau popsi.com, otomatis di sini artikel yang kalian ajukan ataupun yang pengen kalian tawarkan adalah artikel yang berhubungan dengan kategori science. Jadi kalau misalkan kalian mau nawarin artikel ke sini ataupun ngirim sampel artikel ke redaksinya, di sini kalian usahain cari beritanya ataupun newsnya yang berhubungan dengan science menggunakan platform dari Google News ini. Gitu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalian harus bisa menyesuaikan antara tema artikel kalian dengan tema artikel website yang akan kalian tawarkan. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan artikel kita ini ketika kita udah kirim atau kita tawarkan, misalkan kita satu kali udah kirim email tapi nggak ada balasan, itu gimana bang? Nah, kalau misalkan nggak ada balasan kurang lebih 1 minggu atau bahkan sampai 1 bulan nggak ada respon sama sekali, ini tuh merupakan hal yang normal ya, karena biasanya si website-website kayak Eating Well ataupun si popsi.com kayak gini, mereka tuh biasanya menerima banyak banget penawaran artikel dari seluruh dunia tuh, nggak cuma 1 atau puluhan artikel aja, bahkan bisa ribuan sampai ratusan ribu artikel per harinya gitu ya teman-teman. Jadi saran dari gua, kalau misalkan kalian
kalian ini ngirim artikel kemudian nggak ada balasan, kalian bisa mengirimkan contoh ataupun sampel artikel kalian secara rutin dengan konsep yang berbeda gitu ya, atau dengan pembahasan yang berbeda. Jadi kalau misalkan kemarin kalian udah ngirim ke si Eating Well nih artikel penawaran tentang manfaat buah-buahan, nah besoknya kalian kirim lagi artikel tentang manfaat minuman gitu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalian juga harus aktif dan jangan pasif untuk mengirimkan setiap penawaran ke si website yang pengen kalian tuju gitu ya teman-teman. Apalagi di sini untuk bahannya di Google News ini udah tersedia banyak banget, semuanya gratis bisa kalian manfaatkan gitu ya teman-teman, tanpa harus capek-capek mikir dan membuat artikel sendiri. Kalian tinggal copy paste dan modifikasi sesuai dengan keinginan kalian masing-masing gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya tutorial gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan cara menggunakan Google News. Kesimpulannya untuk cara kali ini bisa dibilang cara ini tuh bukan cara yang mudah ya, karena di sini kita perlu yang namanya konsistensi untuk melakukan penawaran ke berbagai macam website agar si website tersebut bisa memberikan feedback dan bekerja sama dengan kita gitu ya teman-teman. Nah, sekalipun ini tuh nggak mudah untuk dilakukan, tapi nantinya kalau misalkan si artikel tersebut tembus dan berhasil masuk ke si redaksi tersebut dan kalian mendapatkan feedback positif, maka peluang kalian untuk menjadi kontributor tetap dan menghasilkan ribuan dolar dari si website tersebut bukan lagi menjadi hal yang sulit untuk dilakukan gitu ya teman-teman. Oke, jadi gitu aja tutorial gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung dan ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!